Maka apabila seseorang merasa emosi, darah tinggi, maka berwuduklah. Maka rasa marah itu, emosi yang tinggi akan diredam dengan air wudhu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah telah kita laksanakan kewajiban ibadah salat maghrib berjamaah, dipimpin diimami oleh Ustaz Haji Musahwan. Dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Salawat teriring salam tercurah keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya, semoga senantiasa berada di bawah naungan syafaat beliau. Amin. Baik, kita sampai pada halaman 39, hadis yang ke-317. Hadis yang ke-317 halaman 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ghadaba minasyaitani wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma taqfa'un nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba ibadillahi ila Allahi ansarukum li ibadihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna arwaha mu'minina fis sama'i sabi'ati yanzuruna ila manazilihim fi jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah qurran muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum an yusila qurratahu falyaf'al. Hadis yang ke-317. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum biddaraini amin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi, innal ghadaba minasyaiton, bahwasanya rasa marah, timbulnya emosi pada diri seseorang itu adalah dari syaitan.
Wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan bahwanya setan itu diciptakan oleh Allah dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma'i, dan matinya api itu dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka apabila seseorang merasa emosi, darah tinggi, maka berwuduklah. Maka rasa marah itu, emosi yang tinggi, akan diredam dengan air wudhu tersebut. Hadirin jamaah yang mulia, manusia memang dalam hidup kadang jika berhadapan dengan masalah cepat marah, cepat emosi. Cepat marah itu rasa marah itu merupakan sifat setan. Maka sifat-sifat tersebut, pemarah, emosi, timbul dari setan. Sementara setan itu diciptakan dari api. Maka orang yang marah, orang yang emosi, panas dia perasaannya. Maka untuk memadamkan rasa marah itu, agama memberi solusi, agama memberi jalan keluar supaya tidak kebablasan, supaya permasalahan bisa diselesaikan. Saat timbul rasa marah, kata Nabi, disuruh berwudu. Dengan wudu itu dapat meredam emosi yang terjadi pada diri seseorang. Makanya setan itu nggak mau tunduk sama Nabi Adam. Sementara Allah perintah untuk hormat sama Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Maka semua malaikat, jumlah malaikat itu lebih banyak dibanding jumlah manusia. Maka setiap diri, setiap satu orang itu dijaga oleh beberapa puluh malaikat. Yang jaga dua mata kita, dua malaikat. Yang jaga dua lubang hidung kita, dua malaikat. Yang jaga bibir atas, bibir bawah, dua malaikat. Yang jaga telinga kiri, telinga kanan, dua malaikat. Ini iga kanan, iga kiri, 9, 18 malaikat. Belum di setiap ruas pergelangan kaki tangan dijaga malaikat. 60 lebih malaikat ditugaskan Allah untuk menjaga manusia. Maka belum pernah terjadi
Saat seseorang terlelap tidur habis minum madu, mulutnya dikerubutin semut, belum pernah terjadi karena dijaga oleh malaikat. Seluruh malaikat Allah perintah hormat sama Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum. Fasajada di sini artinya bukan sujud seperti sholat. Sujudnya itu sujud menunjukkan hormat malaikat kepada manusia, kepada Nabi Adam. Maka setiap kali kita hadir di acara-acara, datang orang mulia, datang orang besar, kita suka menundukkan kepala sebagai bentuk hormat. Itu makna pasajada, hormat bukannya sujud. Malaikat kepada Nabi Adam hormat. Illa iblis, kecuali iblis yang gak mau hormat sama manusia. Setan gak mau hormat sama manusia. Apa kata iblis? Aku tidak mau hormat sama Nabi Adam. Khuliqa minan nar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Aku lebih mulia, api lebih mulia dibanding tanah. Maka setan iblis enggak mau hormat sama Nabi Adam. Sementara itu perintah Allah. Ini yang membuat iblis itu terusir dari sorga. Karena ia tidak mau hormat kepada manusia yang namanya Nabi Adam. Sementara malaikat itu hormat. Kenapa? Sebab manusia itu lebih hormat dibanding malaikat. Makanya malaikat disuruh Allah untuk hormat kepada Nabi Adam, dia hormat. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan membuat manusia itu di dunia sebagai khalifah. Malaikat keberatan ketika Allah katakan kepada para malaikat kalau Allah akan menjadikan manusia itu khalifah. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Bukankah manusia nanti di dunia itu dalam kehidupan akan membuat kerusakan fisik dan kerusakan non fisik. Kerusakan fisik, hutan dibabat yang seharusnya pohon-pohon menjadi penyerap air, perkuat tahanan tanah, karena dibabat jadi tidak ada tahanan. Itu malaikat sudah keberatan saat Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Bukankah manusia akan membuat kerusakan nanti? Rusak fisik dan rusak non fisik. Kerusakan non fisik, hubungan antar sesama manusia dirusak. Ulama diadu domba sama habaib. Umat dijauhkan dari ulama.
Padahal manusia nanti butuh dengan ulama ketika di sorga. Nanti hadis berikutnya akan kita baca. Inna ahlal jannati la yahtajuna ilal ulama fil jannah. Sesungguhnya penghuni sorga, penduduk sorga itu butuh ulama nanti di sorga. Wadzalika annahum yazuruna Allah Ta'ala fi kulli jum'atin. Karena dalam sepekan, dalam 7 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala yazuruna, menziarahi, mendatangi pewaris Nabi yang namanya ulama. Masya Allah. Fayaqulu lahum tamannau ala ma syi'tum falyaltafituna ilal ulama fayaquluna madza tamanna fayaqulu tamannau alaihi kadza wa kadza fahum yahtajuna ilaihi fil jannah kama yahtajuna ilaihim fid dunya. Allah berkata kepada manusia penduduk sorga, apa yang kamu inginkan setelah kamu menikmati semua kenikmatan sorga? Ya Allah, saya pengen ketemu dengan guru saya, dengan ulama, dengan habaib, seperti saya dulu waktu di dunia sering berziarah, sering bertemu. Satu di antara penyempurna kenikmatan sorga, di antaranya hari-hari itu Allah Ta'ala bagi. Hari ini orang tua ziarah kepada anaknya di sorga. Hari esok giliran anak ziarah ke orang tuanya. Esok hari ziarah murid sama gurunya. Esok hari ziarah murid sama gurunya. Terus guru ziarah sama muridnya. Mantu ziarah sama mertuanya. 7 hari itu sudah dibuat schedule ziarah penduduk ahli surga. Maka kata Nabi, orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini, rusak fisik maupun rusak non fisik, sudah malaikat prediksi bakal terjadi nanti. Tidak hanya itu, terjadi pembunuhan. Malaikat sudah prediksi sebagai keberatannya sama Allah, kalau manusia dijadikan khalifah bakal membuat kerusakan. Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang akan aku ciptakan, apa yang aku rencanakan. Sementara malaikat sudah berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Aku ini para malaikat yang selalu memujimu, yang selalu menyebutmu, yang selalu mensucikanmu. Kenapa tidak aku yang kau jadikan khalifah di dunia? Begitu keberatan malaikat. Maka fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Dalam kehidupan saat terjadi emosi, rasa marah, marah kepada istri, marah kepada anak, marah kepada lingkungan, kepada siapa saja, saat rasa marah itu tinggi, maka sadarilah
itu semua dari syaitan. Buru-buru padamkan rasa marah itu dengan mengambil air wudhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba ibadillahi ilallah ansahuhum li'ibadi. Bahwasanya Allah mencintai hambanya itu yang dalam kehidupan saling memberi peringatan, saling memberi nasihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling mengingatkan, saling memberi nasihat. Sebab substansi agama itu adalah nasihat. Kata Nabi, ad-dinun nasihah. Substansi agama itu adalah nasihat. Manusia butuh nasihat. Nasihat itu sebagai solusi, jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampai katakan di dalam Al-Quran, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna arwahal mu'minin bis sama'is sabi'ah yanzuruna ila manazilihim fil jannah. Bahwasanya ruh orang-orang mukmin itu berada pada langit yang ketujuh. Ruh itu milik Allah. Dalam diri manusia sepertiga miliknya, sepertiga milik ulat-ulat dalam tanah, sepertiga milik Allah. Yang milik Allah itu ruh. Maka ruh ketika napas sudah tidak ada, diangkat, diambil, dicabut, disimpan. Di mana Allah Ta'ala simpan? Di langit yang ketujuh. Maka kadang keluarga dalam angan dan hayalannya ketika ditinggal mati oleh keluarga yang ia cintai, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-40 sampai hari 100, kadang-kadang ada bayangan lewat, bentuknya mirip saudaranya yang sudah meninggal dunia. Itu ruh yang Allah Ta'ala simpan turun di tengah keluarga untuk mengingatkan, jangan sampai lupa kirimin doa. Biasanya kalau orang Betawi bikin hajatan, bikin pernikahan, lupa bacain Fatihah orang-orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka nanti ada satu orang di saat acara itu yang kesurupan. Apa kesurupan? Satu sawan kesurupan apa?
Bukannya kesirupan, bukan. Kesurupan. Angan-angannya itu masuk gambaran orang yang ia lupakan. Maka yang ngerti, yang bisa, suka diajak dialog. Kata orang tua nih, kalau ada yang kemasukan, mau apa? Udah dah, nggak usah mengganggu. Apa yang kamu minta? Saya minta kopi, saya minta kue, semua dia minta dan semua dia makan. Padahal waktu adanya, waktu hidupnya, makannya nggak sebanyak itu. Makannya itu ada kekuatan lain yang mengingatkan orang-orang yang masih ada. Itu ruh milik Allah. Kalau yang milik kita adalah amal kita, amal baik. Kita puasa, itu milik kita pahalanya. Kita bersedekah, itu milik kita pahalanya. Kata Allah, "Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka dia harus punya bekal. Bekalnya itu amal soleh. Bekal kita tuh milik kita yang akan memperjumpakan kita kepada Allah. Yang ketiga, milik belatung-belatung tanah kuburan. Maka sering kita lihat dalam proses pemindahan kuburan, karena terkena proyek, begitu digali mau dipindahin, itu isi kuburannya udah tulang semua, udah hitam semua, seperti bekas terbakar. Ada yang seperti itu, tinggal tulang saja, sementara udah dimakan sama belatung bagian-bagian tubuhnya. Sepertiga milik ulat-ulat yang ada dalam tanah kuburan. Tapi apakah semua orang akan seperti itu? Tidak. Orang yang banyak amal solehnya tidak akan kesentuh tanah kuburan. Apalagi ulet-ulet tanah kuburan. Dijaga. Siapa yang menjaga? Amal soleh. Jadi dalam diri setiap umat manusia, sepertiga milik Allah, ruh. Sepertiga milik kita, amal soleh. Sepertiga milik belatung-belatung di tanah kuburan. Tapi ada belatung yang tidak bisa memakan tubuh manusia karena dijaga oleh amal baiknya. Yanzuruna ila manazilihim, itu ruh-ruh dari langit yang ketujuh bisa melihat keluarga di rumah-rumahnya. Maka ada sabda Nabi mengatakan, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum. Sesungguhnya amal perbuatan keluarga yang masih hidup tu'radu, disampein pahalanya, ala aqaribikum, kepada ahli kerabat, wa asyairikum, kepada para orang tua.
Fa in kanat khairan istabsyaru. Jika anak-anaknya itu berbuat baik, itu orang tua di kuburan dapat kebaikan. Kenapa demikian? Karena anak bisa sholat sebab didikan orang tua. Sebaliknya, kalau perbuatan anak itu tidak baik, itu yang di kuburan berdoa, Allahumma la tumithum hatta tuhdiya kama hadaitana. Yang di kuburan itu pada berdoa, ya Allah, jangan kau matikan dulu itu keluarga-keluarga saya sebelum kau kasih hidayah. Maka orang dulu kalau bicara sering kita dengar, kalau gua mati lu pada baik gua doain. Nah, ternyata bisa ngedoain. Sebaliknya, kalau lu tinggalin ajaran gua sumpahin. Maka ada murid disumpahin guru dari kuburan, ilmunya jadi kagak manfaat. Sebab gurunya bilang begini kepada semua santri-santri, amalkan ilmu yang Buya ajarin. Kalau enggak diamalin, Buya sumpahin. Ini ada murid yang dulu udah ngajar, santri ngebantuin. Begitu dia pulang, kitabnya itu satu ruangan tamu. Karena banyak ajaran-ajaran gurunya yang dia nggak amalin, akhirnya di kampung nggak laku. Nggak ada yang panggil untuk jadi khotib, nggak ada yang panggil untuk mimpin doa tahlil. Akhirnya itu sehari-hari menutupi kehidupan keluarga, dagang singkong, dagang daun pisang, dibawa ke pasar setiap hari. Padahal ilmunya banyak. Itu orang yang Allah buktikan kalau orang mati itu bisa mendoakan, bisa juga memberi sumpah yang tidak baik. Maka ruh bisa melihat keluarga dari lapisan langit yang keempat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurran lahu falyamal. Kata Nabi bahwasanya umatku akan dipanggil pada hari kiamat itu berdasarkan wajah yang ada bekas air wudunya. Makanya makruh hukumnya selepas berwudu kita lap. Makruh. Kenapa makruh? Takut nanti tidak ada bekas. Kalau kita tidak hapus, tidak lap, tidak gosok dengan handuk, itu tetesan air wudu saat kita ruku, saat kita sujud menjadi saksi buat kita. Maka nanti pada hari kiamat
Allah memanggil hambanya berdasarkan bekas-bekas wudu di wajah orang tersebut. Faman istata'a minkum ayyutila ghurrallahu falyaf'al. Maka berusahalah untuk menyempurnakan wudu 3 kali supaya nanti kepala kita bersinar, wajah kita bersinar, tangan kita bersinar. Kalau cuma sekali sah memang, tapi kurang sempurna. Maka sempurnakanlah wudu'mu itu serba 3 kali. Wajah 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, kaki 3 kali, telinga 3 kali, supaya nanti ada sinar. Dan itu yang dipanggil pada yaumul hisab, pada hari kiamat. Mari kita baca Fatihah sebelum kita tutup majelis ini dengan pembacaan doa untuk almarhum Sofia binti Marsidik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah 'alaina wa 'ala ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, siyama almarhum Ustaz Haji Muhammad Mudakkir, Ustaz Said, annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinul jannah, siyama almarhumah Sofia binti Haji Marsidik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.